hijrah bisa istiqamah teman-teman sekalian ketika pertama, innamal a'malu binniyat, engkau niatkan betul-betul karena Allah, bukan ikut-ikutan tren, bukan karena teman ikut kemudian kita ikut, bukan. Niatkan karena Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan niatkan betul-betul hanya karenamu ya Allah. Niat karena Allah. Kedua, cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Ketiga, engkau bisa istiqamah dalam berhijrah kalau engkau terus menambah dirimu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Beriman, berilmu, belajar terus menerus tentang agama Allah ini, Allah akan tinggikan engkau beberapa derajat teman-teman sekalian. Jadilah pribadi-pribadi yang berilmu, terus menuntut ilmu, terus baca buku, terus datang ke kajian-kajian keislaman supaya istiqamah. 4, cara engkau istiqamah dalam proses hijrah ini teman-teman sekalian adalah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat dengan tema pribadi yang lebih baik. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita karena pada hakikatnya setiap manusia pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita mendengar kata hijrah, sebagian dari kita langsung mengingat peristiwa sejarah, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan titik awal perubahan besar dalam kehidupan umat Islam. Namun hijrah tidak hanya bermakna berpindah tempat secara fisik. Hijrah juga bermakna berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju ketaatan, dan dari kelalaian menuju kesadaran. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya hijrah adalah proses meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik. Hadirin sekalian, seringkali kita berpikir bahwa hijrah harus langsung berubah total dan sempurna. Padahal hijrah adalah proses, bukan perubahan instan. Tidak semua orang bisa langsung menjadi baik dalam satu malam. Yang terpenting selalu adanya niat dan usaha yang terus-menerus. Hijrah bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti yang dulu sering menunda sholat, mulai berusaha sholat tepat waktu. Yang dulu lisannya sering menyakiti orang lain, mulai belajar menjaga ucapan.
yang dulu malas membaca Al-Quran mulai meluangkan waktu meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, tantangan hijrah di zaman sekarang yaitu hijrah di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Kita hidup di era digital di mana godaan ada di mana-mana. Media sosial, pergaulan bebas, konten negatif, dan gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai seringkali membuat kita lalai. Banyak orang sebenarnya yang ingin hijrah, tetapi terhalang oleh rasa malas, rasa takut dicemooh, atau merasa belum pantas untuk berubah. Ada yang berkata, nanti saja hijrahnya, tunggu hati benar-benar siap. Padahal menunggu kesiapan tanpa usaha justru membuat kita semakin jauh dari perubahan. Ingatlah, Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tetapi Allah mencintai hambanya yang mau berusaha memperbaiki diri. Hijrah sangat erat kaitannya dengan taubat. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Namun sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama nyawa masih di kandung badan, pintu taubat dan hijrah selalu terbuka. Jangan pernah merasa bahwa dosa kita terlalu besar sehingga tidak layak untuk berubah. Justru hijrah adalah bukti bahwa kita masih peduli dengan kehidupan akhirat. Hadirin yang berbahagia, hijrah menuju pribadi yang lebih baik tidak hanya terlihat dari penampilan luar, tetapi juga dari akhlak dan perilaku sehari-hari. Hijrah berarti memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah yang lebih baik dan ikhlas. Memperbaiki hubungan dengan orang tua dengan sikap hormat dan patuh. Memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan saling menghargai dan tolong-menolong. Hijrah juga mengajarkan kita untuk lebih jujur, lebih sabar, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pribadi yang berhijrah adalah pribadi yang untuk membawa kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Istiqomah dalam hijrah. Salah satu tantangan terbesar dalam hijrah adalah istiqomah, yaitu konsisten dalam kebaikan. Banyak orang yang semangat di awal tetapi perlahan-lahan kembali ke kebiasaan lama. Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat niat, mencari lingkungan yang baik, dan tidak malu untuk belajar serta bertanya. Lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses hijrah. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita dari kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan hijrah sebagai perjalanan hidup kita. Hijrah bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jangan bandingkan proses hijrah kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ujian dan jalan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam menjalani hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Semoga langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jalan menuju ridha Allah di masa depan. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.